Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Sundari Putri, nomor BP 18 11 02 10 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis. Nah, di dalam analisis biaya volume laba ini terdapat 7 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah konsep dasar dari analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba ini adalah suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena analisis biaya volume laba ini menekankan pada keterkaitan biaya, kuantitas yang terjual, dan harga, maka semua informasi tentang keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang konsep titik impas dan metode perhitungan titik impas. Konsep titik impas terbagi atas dua, yaitu titik impas dalam unit dan titik impas dalam dolar penjualan. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yaitu titik di mana laba sama dengan 0. Jadi, ada beberapa keputusan perusahaan dalam mengimplementasikan pendekatan unit yang terjual. Yang pertama adalah menentukan apa yang dimaksud dengan sebuah unit. Yang kedua, terpusat pada pemisahan biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, yaitu pembagian dari titik impas adalah titik impas dalam dolar penjualan. Dalam beberapa kasus yang menggunakan analisis biaya volume laba, manajer mungkin lebih suka menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan daripada unit yang terjual. Ukuran unit yang terjual dapat dikonversi menjadi ukuran pendapatan penjualan. Nah, untuk metode perhitungan titik impas yaitu terbagi atas 3, yaitu pendekatan rumus, pendekatan laporan laba rugi, pendekatan grafik. Pendekatan rumus atau margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Dengan kata lain, margin kontribusi adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabel. Konsep margin kontribusi dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan produknya dan bagaimana perusahaan tetap mempertahankan biaya variabelnya pada tingkat yang rendah. Rumusnya yaitu margin kontribusi sama dengan penjualan bersih dikurang biaya variabel. Untuk mencari rasio margin kontribusi yaitu margin kontribusi per penjualan. Untuk mencari titik impas dan break even point, rumusnya adalah sebagai berikut. BP rupiah, biaya tetap per rasio kontribusi. Untuk mencari BP unit, biaya tetap per margin kontribusi per unit. Yang kedua, itu ada pendekatan laporan laba rugi. Metode pendekatan laporan laba rugi adalah metode yang didasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan BP atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan yang sama dengan biaya ditambah laba. Untuk rumus dari pendekatan laporan laba rugi itu adalah laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah produk yang dijual dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah produk yang dijual dikurang biaya tetap. Untuk mendapatkan break even point dengan metode laporan laba rugi, kita menggunakan dua rumus, yaitu break even point rupiah itu total biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per unit per harga jual per unit. Untuk mencari BP unit, kita menggunakan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Selanjutnya adalah pendekatan grafik.
Menurut Shimamura, grafik titik impas mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba maupun mengurangi kerugian. Yang ketiga, kita akan membahas apa itu target laba dan jenis-jenis target laba. Target laba adalah sebuah target yang dibuat perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha keras untuk mencapainya. Target laba dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau persentase dari pendapatan penjualan. Pendekatan laba, operasi, dan pendekatan margin kontribusi dapat disesuaikan dengan mudah untuk mencari target laba. Nah, ini adalah pembagian dari jenis-jenis target laba. Yang pertama itu adalah target laba dalam jumlah dolar. Yang kedua, target laba sebagai persentase dari pendapatan penjualan. Yang ketiga, target laba setelah pajak. Nah, kita akan masuk kepada contoh soal dari target laba dalam jumlah dolar. Nah, ini adalah contoh target laba sebagai jumlah dolar. Diketahui, perusahaan menginginkan laba operasi sebesar 60.000. Harga per unit adalah Rp400 dan biaya variabelnya Rp325 dan biaya tetapnya adalah Rp45.000. Yang ditanyakan, berapa mesin potong rumput yang harus dijual menggunakan laporan laba rugi? Jawabannya adalah 60.000 sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45.000. Jadi 60.000 ditambah 45.000 menjadi 105.000 sama dengan 75 dikali unit. Unit sama dengan 105.000 dibagi 75 mendapatkan 1.400 unit. Nah, yang kedua itu adalah target laba sebagai persentase dari pendapatan penjualan. Nah, ini adalah contoh dari target laba sebagai persentase dari pendapatan penjualan. Diketahui, target laba operasi adalah 15% dari harga dikalikan dengan kuantitas. Harga per unitnya adalah Rp400 dan biaya variabelnya adalah Rp325. Biaya tetapnya adalah Rp45.000. Yang ditanya, berapa unit mesin potong rumput yang harus dijual menggunakan laporan laba rugi? Nah, jawabannya adalah 0,15 dikali 400 dikali unit sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45.000. 60 dikali unit sama dengan 75 kali unit dikurang 45.000. 15 unit sama dengan 45.000. Unit sama dengan 45.000 dibagi 15 mendapatkan 3.000 unit. Yang ketiga, pembahasan tentang jenis target laba adalah target laba setelah pajak. Nah, ini adalah contoh soal ketiga, yaitu target laba setelah pajak. Diketahui, ingin memperoleh laba bersih sebesar 48.750 dan tarif pajaknya adalah 35%. Yang ditanya, berapa unit mesin potong rumput yang harus dijual menggunakan laporan laba rugi? Jawabannya adalah laba bersih sama dengan laba operasi dikurang pajak sama dengan laba operasi dikurang tarif pajak dikali laba operasi. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Laba bersih sebesar 48.750 sama dengan laba operasi dikurang 0,35 dikali laba operasi. 48.750 sama dengan 0,65 dikali laba operasi. Laba operasi sama dengan 75.000 dibagi. Jadi, laba operasi adalah 75.000. Dengan kata lain, jika tarif pajak adalah 35%, maka Waiter Company
ini harus menghasilkan 75.000 sebelum pajak untuk memperoleh 48.750 setelah pajak. Dengan pengkonversian ini, kita sekarang dapat menghitung jumlah unit yang harus dijual. Itu unit sama dengan 45.000 dikurang 75.000 per 75 mendapatkan 1.600 unit. Materi yang keempat yaitu adalah grafik hubungan biaya volume dan laba. Grafik biaya volume dan laba menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci, perlu dibuat dua grafik dengan garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Kedua garis ini disajikan masing-masing dengan dua persamaan sebagai berikut. Pendapatan sama dengan harga dikali unit. Total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali unit ditambah biaya tetap. Nah, supaya lebih jelas, kita akan coba mempraktikkannya ke dalam soal. Tyson Company memproduksi suatu produk tunggal dengan data biaya dan harga sebagai berikut. Total biaya tetap adalah 100, biaya variabel per unit adalah 5, harga jual per unit adalah 10. Jadi, jawabnya adalah pendapatan sama dengan 10 dikali unit, total biaya adalah 5 dikali unit ditambah 100. Nah, ini adalah bentuk grafiknya. Kedua titik itu diperlukan bagi masing-masing persamaan. Kita akan menggunakan koordinat X yang sama seperti pada grafik laba dan volume. Untuk persamaan pendapatan penjualan unit sebesar 0 menghasilkan pendapatan sebesar 0. Penjualan 20 unit menghasilkan pendapatan 200. Dengan demikian, kedua titik untuk persamaan pendapatan adalah 0,0 dan 20,200. Untuk persamaan biaya, unit yang terjual sebanyak 0 dan 20 menghasilkan titik 0,100 dan 20,200. Perhatikan bahwa garis total pendapatan dimulai pada titik 0 dan ditarik dengan kemiringan yang sama dengan harga jual per unit. Garis total biaya memotong sumbu vertikal pada titik yang sama dengan total biaya tetap dan ditarik dengan kemiringan yang sama dengan biaya variabel per unit. Apabila garis total pendapatan di bawah garis total biaya, maka akan muncul daerah rugi. Demikian, apabila garis total pendapatan berada di atas garis total biaya, maka akan muncul daerah laba. Untuk materi selanjutnya itu adalah analisis multiproduk. Analisis multiproduk mudah diterapkan dalam peraturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis CVV lebih tinggi dalam situasi multiproduk, pengoperasiannya tidak berbeda jauh. Jadi, analisis multiproduk ini terbagi atas dua, yaitu titik impas dalam unit dan pendekatan gelar penjualan. Berikut adalah contoh dari titik impas dalam unit. Diketahui, margin kontribusi per unit mesin pemotong rumput manual adalah 75. Margin kontribusi per unit jual mesin pemotong rumput otomatis adalah 200. Beban tetap mesin pemotong rumput manual adalah 30.000 dan beban tetap mesin pemotong rumput otomatis adalah 40.000. Yang ditanyakan, berapa titik impas di mesin manual dan mesin otomatis? Di pojok kanan sudah terdapat
rumus untuk mencari unit impas, yaitu adalah biaya tetap per margin kontribusi per unit. Jawabnya adalah untuk mencari unit impas dalam mesin manual, yaitu 30.000 dibagi 75 mendapatkan 400 unit. Untuk unit impas mesin otomatis, yaitu adalah 40.000 dibagi 200 mendapatkan 200 unit. Nah, di dalam titik impas dalam unit terbagi dua bagian, yaitu penentuan bauran penjualan dan bauran penjualan dan analisis CVP. Nah, di dalam penentuan bauran penjualan, misalkan perusahaan Sukamaju berencana menjual 1.200 produk A dan 800 produk B, maka bauran penjualannya adalah 1.200 dibandingkan 800. Kemudian disederhanakan menjadi 3:2. Dengan kata lain, untuk setiap 3 produk A yang terjual ada 2 produk B yang terjual. Nah, untuk bauran penjualan dan analisis CVP, karena perusahaan Sukamaju berharap menjual 3 produk A dan 2 produk B, perusahaan Sukamaju bisa mengidentifikasikan produk tunggal yang dijualnya sebagai suatu paket yang berisi 3 produk A dan 2 produk B. Dengan menetapkan produk tersebut sebagai suatu paket, masalah multiproduk dikonversi menjadi masalah produk tunggal. Untuk menggunakan pendekatan titik impas dalam unit, harga jual per paket dan biaya variabel per paket harus diketahui dengan cara sebagai berikut. Nah, berdasarkan margin kontribusi per paket di atas, persamaan dasar impas dapat digunakan untuk menentukan jumlah paket yang perlu dijual untuk mencapai titik impas. Dari proyeksi laporan laba rugi perusahaan Sukamaju, kita mengetahui total biaya tetap perusahaan adalah 96.250. Berikut titik impasnya. Jadi, rumusnya adalah paket impas sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per paket. Biaya tetapnya adalah 96.250 dibagi margin kontribusi 625, yaitu mendapatkan 154 paket. Nah, bagian dari analisis multiproduk selanjutnya adalah pendekatan dolar penjualan. Satu-satunya informasi yang diperlukan adalah proyeksi laporan laba rugi perusahaan Sukamaju secara keseluruhan. Penjualan sebesar 1.120.000 dikurangi beban variabel sebesar 870.000 mendapatkan margin kontribusi sebesar 250.000 dikurangi total beban tetap adalah 96.000, jadi mendapatkan laba sebelum pajak sebesar 153.750. Dengan laporan laba rugi tersebut, pertanyaan umum mengenai CVP dapat diajukan. Misalnya, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita membagi total biaya tetap sebesar Rp96.250 dengan rasio margin kontribusi 0,2232. Itu didapatkan dari 250.000 dibagi 1.120.000. Jadi, rumusnya adalah penjualan impas sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi per paket, yaitu 96.250 per 0,2232 mendapatkan 431.228. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas analisis sensitivitas perubahan variabel pada CVP. Jadi kita akan membahas tujuan dan akibat perubahan yang sangat sensitivitas. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu analisis sensitivitas.
yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Jadi, tujuan dari analisis sensitivitas ini adalah menilai apa yang terjadi dengan hasil analisis kelayakan suatu kegiatan investasi. Tujuan analisis sensitivitas menilai apa yang terjadi dengan hasil analisis kelayakan suatu kegiatan investasi atau bisnis apabila terjadi perubahan di dalam perhitungan biaya atau manfaat. Yang pertama, analisis kelayakan suatu perusahaan atau usaha. Perhitungannya umum didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua, analisis pasca kriteria investasi yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan hasil analisis bisnis jika terjadi perubahan atau ketidaktepatan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Bisnis sangat sensitivitas terhadap perubahan akibat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah harga, kemudian keterlambatan pelaksanaan, yang ketiga adalah kenaikan biaya, yang keempat adalah ketidaktepatan dan perkiraan hasil produksi. Materi yang terakhir adalah resiko dan ketidakpastian. Resiko dan ketidakpastian merupakan bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimanapun hal itu harus ditangani. Jadi, bagaimana cara manajer menghadapi resiko dan ketidakpastian? Yang pertama, manajemen harus menyadari sifat ketidakpastian dari harga, biaya, dan kuantitas di masa depan. Kedua, manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke pertimbangan kisaran titik impas. Dari resiko dan ketidakpastian ini terbagi dua, yaitu margin pengaman dan pengungkit operasi. Margin pengaman adalah unit yang terjual atau diharapkan terjual atau pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume impas. Sedangkan pengungkit operasi yaitu penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Semakin besar tingkat pengungkit operasi, semakin banyak perubahan dalam aktivitas penjualan yang mempengaruhi laba. Rumus dari pengungkit operasi ini adalah tingkat pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi per laba.